Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Setia Muhammad dari kelas 7I. Di sini saya akan bercerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir pada bangsa Babilonia. Pada saat itu terdapat kerajaan yang dirajai oleh Raja Namrud. Pada saat itu juga mayoritas penduduknya masih berpenganut pada penyembah berhala, dan salah satunya ialah ayah Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Azar. Selain penyembah berhala, Azar juga pemahat patung berhala. Pada suatu ketika, Nabi Ibrahim bertanya-tanya, kenapa para penduduk menyembah berhala, padahal berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa. Pada suatu malam, Nabi Ibrahim melihat bintang-bintang dan berkata, "Wah, indahnya, apakah ini yang dimaksud dengan Tuhan?" Begitu fajar tiba, bintang-bintang pun mulai menghilang, dan Nabi Ibrahim berkata lagi, "Aku tidak suka Tuhan yang menghilang." Pada malam kedua, Nabi Ibrahim melihat bulan purnama yang sinarnya terang benderang, dan Nabi Ibrahim berkata lagi, "Wah, apakah ini yang dimaksud dengan Tuhan?" Dan pada saat pagi hari, bulan itu menghilang, dan Nabi berucap lagi, "Aku tidak suka Tuhan yang menghilang." Dan Nabi beranggapan matahari ialah Tuhan yang sebenarnya. Tetapi sama seperti bintang dan bulan, pada saat senja matahari pun ikut tenggelam, sehingga Nabi Ibrahim pulang ke rumah karena belum bisa menemukan Tuhan yang sebenarnya. Pada suatu hari, penduduk desa meninggalkan desa karena ada upacara keagamaan, dan Nabi Ibrahim menghancurkan patung berhala yang ada di desa tersebut menggunakan kapak, dan menyisakan satu patung berhala yang besar, dan menaruh kapaknya di leher patung besar tersebut. Sepulang penduduk desa kaget karena patung berhalanya hancur dan mengintimidasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan desa menanyakan siapa yang menghancurkan patung berhala tersebut, dan Nabi Ibrahim menjawab, "Apakah kau tidak melihat patung berhala yang paling besar itulah yang menghancurkan patung-patung berhala di sekitarnya, karena dialah yang memegang kapak." Dan warga nyeletuk, "Patung itu tidak bisa berbuat apa-apa." Dan Nabi Ibrahim menjawab, "Lantas, mengapa kau sembah?" Di situ, warga pun marah besar dan melaporkan hal tersebut kepada Raja Namrud. Dan Raja Namrud menyuruh untuk membakar Nabi Ibrahim. Bara api pun dihidupkan, dan Nabi Ibrahim dilemparkan. Pada saat itu, Allah berkata kepada api untuk mendinginkan Nabi Ibrahim yang ada di dalamnya, dan selamatlah Nabi Ibrahim pada kobaran api tersebut. Setelah kejadian itu, Nabi Ibrahim mengajak ayahnya untuk bertaubat kepada Allah, dan ayahnya tidak mau. Suatu ketika, Nabi Ibrahim diundang oleh Raja Namrud untuk datang ke istana, dan Raja Namrud menanyakan, "Siapa Tuhanmu?" Dan Nabi Ibrahim menjawab, "Allah." Dan Raja Namrud menanyakan lagi, "Mengapa engkau begitu yakin? Mengapa engkau tidak menyembah aku?" Karena pada saat itu Raja Namrud dikenal karena dia adalah anak dari dewa. Tetapi Nabi Ibrahim tidak menjawab, melainkan mengasih tantangan kepada Raja Namrud, yaitu jika Allah menerbitkan matahari dari timur, maka engkau harus menerbitkan matahari dari barat. Di situ Raja Namrud kaget dan terdiam karena mendengar tantangan dari Nabi Ibrahim yang tidak masuk akal dan mustahil. Kemudian Nabi Ibrahim meminta bukti kekuasaan Allah, yaitu
dan mematikan. Lalu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengambil 4 burung dan memotong seluruh bagiannya dan menaruhnya pada setiap satu bagian di puncak bukit. Kemudian Nabi Ibrahim disuruh untuk memanggil 4 burung tersebut, dan tidak tersangka-sangka burung tersebut utuh kembali. Selang cerita, Nabi Ibrahim dikaruniai seorang anak, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Tetapi pada saat itu Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk meninggalkan istrinya, yaitu Siti Hajar, dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam di sebuah padang pasir. Kemudian Nabi pun mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu meninggalkan istri dan anaknya di gurun pasir. Di tengah padang pasir yang terik dan panas tersebut, Nabi Ismail menangis karena kehausan. Kemudian Siti Hajar berlari 7 kali dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Selain itu, Nabi Ismail alaihissalam menghentakkan kakinya ke pasir. Lalu keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala datang, yaitu tanah yang dihentakkan pada kaki Nabi Ismail alaihissalam mengeluarkan air yang sekarang disebut dengan air Zam-Zam. Selang cerita, pada saat Nabi Ismail alaihissalam beranjak remaja, Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi, yaitu menyembelih anaknya sendiri, Nabi Ismail alaihissalam. Dan mimpi itu bukan hanya sekali, bukan 2 kali, melainkan berkali-kali. Dan diyakini oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Ibrahim menjelaskan tentang mimpinya tersebut, dan Nabi Ibrahim berkata, "Wahai ayah, kerjakanlah perintah Allah. Sesungguhnya aku sabar dan ridho terhadap perintah Allah." Betapa senangnya hati beliau. Lalu berangkatlah Nabi Ibrahim bersama anaknya Nabi Ismail alaihissalam ke tempat penyembelihan. Di tengah-tengah perjalanan, setan mengganggu mereka berdua. Tetapi Nabi Ibrahim mengusirnya dengan cara melemparkan kerikil. Setibanya di tempat penyembelihan, Nabi Ibrahim membaringkan Nabi Ismail di tempat penyembelihan. Pada saat gorok atau pisau Nabi Ibrahim di leher Nabi Ismail alaihissalam, Allah menggantikannya dengan domba yang sangat besar. Peristiwa itu yang sekarang dikenal dengan Hari Raya Idul Adha, tepat pada 10 Zulhijjah. Sekian cerita dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.